siap diri di rumah nih alah Ya, si beliau sekolah STM aja tamat STM. Nah itu karena tidak ada seorang tua. Nah kalian, saya bilang, kalian itu bisa dibiayai mau kemana? Nah, kita tantang. Mau kemana kalian sekolah? Kita siap untuk menyekolahkan kalian. Horas, shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Sesungguhnya Tuhan kita begitu kaya. Sehingga dalam kehidupan ini selalu saja ada orang, pasangan, keluarga, atau siapa saja yang bisa menjadi sumber inspirasi. Yang darinya kita bisa banyak belajar tentang karir, pekerjaan, pelayanan, apalagi tentang bagaimana mendidik anak dalam keluarga. Saudara yang terkasih, hari ini saya bersama dengan sepasang senior dalam gereja, dalam keluarga, apalagi dalam hal mendidik dan membesarkan anak-anak. Dan kita bersama-sama saat ini di bangku iman Pendeta Aryamsah Purba dengan orang tua kita, Bapak Sintua Sukaman Saragih dan Inang Boru Bukit di tempat yang berbahagia ini. Horas mahubai nasyam, tulang aturang. Horas. Senang sekali berjumpa dengan Nasyam di hari ini, dan saya melihat Nasyam di usia yang sudah lewat 60 tahun begitu ya. Tetap dalam keadaan sehat, energik dan tetap bersuka cita. Sempat mengurus pekerjaan, sempat mengurus pelayanan, dan tidak ketinggalan mengurus anak dan cucu-cucu. Luar biasa saya melihat berkat Tuhan melalui Nasyam. Saya terinspirasi suatu ketika kita dalam retreat seksi Bapa dan tepatnya seksi Bapa dan keluarga, ternyata Nasyam sudah menjalani biduk rumah tangga lebih dari 40 tahun. Bagi saya ini sesuatu yang menjadi harapan begitu dia. Inspirasi. Tentunya bagaimana di balik itu, di balik rumah tangga Nasyamai, ini kan Nasyam dasana membutuhai kan begitu. Bagaimana susah senangnya, tulang adong na mulus haganupan. Pasti adong do persoalan-persoalan na hidup aku Nasyam bani haganupan aku. Tapi aku penasaran, nah aduh kira-kira. Bersih Nasyam rahuap menceritakan, aduh kira-kira kisah cinta Nasyam masa muda. Kita kembalilah dulu ke masa muda Nasyamon ya. Bolehlah Nasyam cerita, tulang mungkin atau aturan. Iya. Loh, gini itu Pak Pendeta. Saya masih duduk di kelas 1 SMA. Dia duduk di kelas 2 STM Negeri, Lubuk Pakam. Kebetulan mama kami berumah di Timbangan Lubuk Pakam. Dan dia kos di depan rumah kami di Timbangan Lubuk Pakam, yaitu tempat marga Sitorus. Mereka ini termasuk orang perantau, banyak kali kos di situ. Jadi kebetulan pada saat itu kalau di Lubuk Pakam ada bioskop Ria sama bioskop Riang. 7778 itu. 77 kalau nggak 78, saya udah lupa lah itu ya. Kebetulan kami ada menonton film India. Film India dulu itu kebetulan bintang filmnya dulu Hema Malini sama Reskana itu dulu. Jadi kebetulan saya di rumah kami itu juga dulu ada anak kos orang Kotari, karena memang di rumah kami rumah persinggahan di Timbangan. Keluarga dari mama banyak sekali kos di rumah mama. Kami menonton. Rupanya mereka ini juga menonton. Jadi karena kami juga ribut kalau nonton film India tadi, karena lagunya itu dulu Cal Meresati dulu, kok nggak ingat lagu India itu dulu. Jadi pulang, kan dulu kan nggak ada kendaraan, jalan kaki pulang dari bioskop. Kebetulan mereka di belakang kami, ganggu-ganggu orang ini gitu. Jadi itulah dia, terus rupanya tahu-taunya memang, loh rupanya kawan ini rupanya anak depan kos depan itu gitu, yang ribut nonton bioskop di bioskop Ria itu dulu, itu dulu dia. Itu terus kemudian dia karena kos, dia beli nasi ke rumah makan Sadan. Kebetulan memang
Rumah makan itu ada. Jadi selalu dia beli makanan, selalu dia itu sebelah pinggir itu baskomnya itu adalah tahu dan tempe. Kebetulan ikannya sebelah atas, ikannya itu tamban. Jadi asal beli ada apa dulu namanya ya, waabas. Ada waabas, asal ngambil itu dia. Jadi lama-lama malam-malam minggu datang ke rumah mereka ini, dia datang ke rumah dengan temannya 2 orang. Saya pertama melihat dia memang tertarik, ganteng Pak. Iya ganteng. Sekarang juga masih ganteng bilangnya. Ganteng kali dulu dia. Ganteng kali nih ya. Dari mana? Dari Bandar Pinang. Bah, orang kampungnya rupanya. Gitu juga. Jadi karena dengan kegantengannya itu ya agak tertarik juga gitu. Kebetulan ada kawan saya dulu Sidami Bursaragi. Kebetulan botonya Pendeta Petrus. Kami sama-sama sekolah di SMA Katolik dulu Pakam. Ya selalu dia papainya juga gitu. Jadi disitulah kami mulai berteman sama dia ini. Kami namanya cinta-cinta monyet lah pada saat itu antara sekolah. Itulah dia berkesan ke situ. Apa yang kami ingat lagi kembali itu, dia saat datang mau bertandang malam minggu ini bajunya hitam bintik kotak-kotak. Udah itu malam minggu yang akan datang temannya satu kos itu lagi dipakai baju bintik-bintik hitam kotak. Saya terpikir begini, loh apakah ini memang mereka ini bajunya kembar atau tukar-tukaran? Itu dia. Jadi malam minggu datang ke rumah, tapi karena dia orang Kolabal itu kan Pak, satu sisi orang tua kami nggak setuju, orang tua saya nggak setuju, frontal memang dilarang betul. Kami itu berteman karena apa? Adalah sesuatu hal begitu ya yang menyebabkan di ini gitu tidak setujui begitu ya. Satu memang golongan ekonomi rendah, orang ini kampung jauh. Nah, udah itu karena kami berteman dengan dia ini ada setahun lebih, saya kelas 2 SMA dipindahkan saya sekolah ke Seribu Dolok. Oh ada sampai usaha seperti itu misahkan begitu? Saya dipindahkan ke Seribu Dolok. Kebetulan masih Boto Soman Bapak Iren itu dulu, masih dia lajang dulu, kami punya mobil Nissan Patrol dulu, Soman lah bawa mobil kami dulu ke Seribu Dolok, saya kos di Bandaraya tempat anak 6 buah mama. Jadi kami pisah seketika dengan Denny. Jadi putuslah di situ, terus setelah tamat saya sekolah, saya mau kuliah ke Medan. Tapi memang betul saat itu memang saya udah nggak punya harapan lagi dengan dia untuk bertemu dan memang masih patuh dengan orang tua. Oke lah, nggak gitu lagi lah gitu. Jadi saya punya ada teman, bapak senang kali dia. Bukalah terminal di Lubuk Pakam, terminal di Jalan Medan. Terus itu kami menonton ada perkolong-kolong gitu. Dia bagus, dia pamit sama bapak, dikasih bapak pergi, kami pergi sama gitu. Toto pulang kami dari menonton perkolong-kolong itu. Kok tiba-tiba saya lihat dia di rumah makan depan. Saya lihat di rumah makan depan itu kan. Terus kakak yang jual warung di depan rumah makan itu dipanggil saya. Nur, suka mendatang. Loh, gitu juga. Iya, itu dia datang di situ, saya dipanggil, saya datang dengan dia. Jadi itu pun udah tamat lah saya SMA, saya mau kuliah ke Medan, mau daftar karena masih kota Medan gitu dulu. Dia itu saya kos di tempat Boto Soman dulu, karena juga masih takut dengan jumpa dengan dia, saya antar jemput sama Soman dulu. Saya antar jemput dulu, mau pergi pun les dulu bimbingan, diantar, pulang pun dijemput Soman dulu, karena mungkin takut jumpa dengan dia ini. Itu dia. Jadi terus itu, waktu saya jumpa dengan itu dia kurus, rambutnya gondrong gitu. Mungkin dia pengangguran itu ya, saat itu dia mungkin pengangguran, tamat STM. Mungkin karena nggak ada kuliah, mungkin dari orang tua nggak ada biaya Pak. Jadi sama dia, saya kuliah di Medan. Tapi saya juga karena dia terus datang sama saya, jadi kami kembali lagi bercinta. Udah putus ada 2 tahun, 2 tahun ya kan? 2 tahun putus. Saya kuliah di Medan, saya datanginya. Saya pun di Medan kos sama Kak Marlina, Patimura 793. Itu ingat kali saya. Saya satu kamar sama Marlina, supaya saya juga nggak boleh ketemu dengan ini, satu kamar. Tapi namanya juga manusia, memang mungkin ya, itu ya mungkin jodoh tadi ya. Datang ke rumah kos.
Jadi kebetulan dia ini pandai ngambil hati-hati kakak yang dua itu. Iya, Nah, jadi kakak dulu di Dolok Merangir, kami dia datang dia jemput aku. Oh enggak, aku di rumah Soman sebelum kos aku di rumah Soman. Datang dia mau berangkat kerja. Karena dia pengangguran dulu mau berangkat kerja sebagai konsultan di Transmigrasi ya. Transmigrasi. Jadi kerjalah dia ke Mandeling Natal ya. Di situ juga sering kirim-kiriman surat. Kan nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, kirim-kiriman surat gitu. Jadi kalau dia 3 bulan sekali datang, karena takut jumpa sama Kak Marlina, ketahuan sama mama sama bapak di Pakam, kami pergi ke Dolok Merangir tempat kakak. Situlah kami kalau memang mau ketemuan gitu, betul balik lagi ke Medan gitu. Jadi kemudian ketahuan sama bapak sama mama lagi, ya kan? Terus ceritakan itu, habis ketahuan pacaran itu Oh ini tulang lain ceritanya kayak ini. Dia yang cerita karena dia yang paling sengsara di situ itu dia pengorbanannya. Sebenarnya kalau kisah kami sebenarnya kisah kebanyakan orang itu. Biasanya itu Betul. orang tua itu bagaimana supaya anaknya itu dapat jodoh yang lebih bagus. Ya, Pasti. Mungkin orang tua itu dulu melihat kita itu dari sudut pandang dunia. Iya. Kan gitu kan. Nah, itulah aku pun seperti aku orang tua pasti gitu juga. Kita ini orang tua pasti itu harapan kita anak kita itu kalau bisa kawin sama yang Sarjana, berpangkat, orang kaya. orang yang terpandang kan gitu kan. Betul. Wajar itu. Tapi kita mesti sadari bahwasanya jodoh itu bukan itu sebenarnya. Jodoh kan udah ditentukan sama Tuhan. Kemanapun kita macam kami itu putus nyambung, pergi ke sana kemari, toh pulangnya ke situ juga. Kalau jodoh tak kemana? Takkan kemana, kan gitu. Aku dulu merantau kemana-mana, aku banyak kawanku, tapi aku begini cara berpikirku, adanya itu pasti itu nanti sama aku. Kayaknya begitu. Berarti walaupun Nasyam dihalangi, walaupun berjauhan, keyakinanmu tetap hubani aturangnya. Karena udah pernah kami ketahuan. Ini ketahuan ya cakap-cakap dia apa itu orang tua itu dulu Sebelah memang rumah. marah betul, marah. Sampai saya diancam atau apa dibuatnya. Inilah. Tapi disitulah mama kami ini dibilangnya, udah Pak jangan dia bunuh, aku aja bunuh. Dari situ tambahlah cinta. Enggak lagi pula pernah memang kami cakap-cakap di sebelah rumah dulu kalau ingat juga dulu itu si Pendi ini Pak. Ada dulu rumah di sebelah rumah mama di Timbangan itu rumahnya Marga Sitanggang. Kami duduk-duduk di situ. Karena dulu belum ada lampu listrik Pak. Tahun 70-an belum ada lampu listrik gitu ya. Udah ada ya? Udah ada ya. Dia hanya setengah malam aja. Itu dia dulu. Diesel. Jadi kalau Kami masih diesel dulu kan masih TV kan TPRI. Iya. Jam 9 tuh apa dulu suara TPRI itu dulu. Lagu apa dulu dari Departemen Penerangan dulu itu. Jadi udah lewat itu karena nggak pulang datang bapak dulu bawa parang mau dibacoknya. Iya ya. Mau dibacoknya ini. Kalau aku sadarnya aku sampai sekarang Mau dibacoknya dia. Jadi kuhadapkanlah itu parang itu. Kuhadapkan parang itu di situ. Itulah dulu memang berarti luar biasa kawan ini perjuangannya cuy. Itu jadi apa kalau masalah percintaan. Saya merasa dulu makanya saya serius sekali dengan opung si kembar ini ya. Dia berjuang. Dia tuh kami pergi ke rumah orang tuanya Pak. Kami ke rumah orang tuanya. Kami mulai dari Kuala Bali sampai ke rumahnya jalan kaki Pak. Saya nggak sangka rumah orangnya ada lagi di satu tempat. Karena antara hutan, rambung, ladang, baru jumpa rumah orang ini. Nggak ada kendaraan. Iya. Jadi kan sedemikian besar perjuangan Ham begitu ya Tulang ya. Perjuangan Nasyam lah saya katakan. Karena kan ya apapun ceritanya persoalan antar Nasyam dan duanya ini. Sehingga Nasyam jadi. Kan begitu. Pada akhirnya Nasyam juga menikah. Walaupun tidak direstui. Tapi pada akhirnya direstui. Dan pada akhirnya Nasyam bisa dikatakan berbahagia hingga saat ini kan begitu. Begitu besar perjuangan itu begitu. Amin. Nasyam sudah berapa tahun menikah?
40 ya, 40. Kurang 40, Lebih kurang 40. tahun, bulan 7, 40 tahun 2 bulan. Iya. 40 tahun 2 bulan. Itu artinya kalau menurut saya sebelum Nasyam rumah tangga banyak tantangan yang Nasyam hadapi. Setelah Nasyam rumah tangga banyak kebahagiaan meskipun banyak juga tantangan kan begitu kan? Dan banyak juga pencapaian. Pencapaian dalam hal pekerjaan, rumah tangga apalagi kan begitu. Setelah 40 tahun Nasyam menikah, Nasyam juga terjun membagi waktu untuk pelayanan, pekerjaan tidak ketinggalan, bersosial juga Nasyam tidak ketinggalan, pesta ini segala macam Nasyam selalu datangi. Nah, bolehkah kami tahu pencapaian yang paling berharga bagi Nasyam Sunari? Apa kira-kira, apakah ya, harta Nasyam, apakah jabatan, apakah niombah, yang mana kira-kira Nasyam? Anggau secara pribadi adalah keluarga dan anak. Anggau itu yang paling berharga. Harta itu adalah keluarga. Kalau harta yang dicari ini salpu don. Iya. Anggau keluarga on kan lang do. Nyombah. Ondo sonari, ondo patar, ondo haduan. Untuk kedepannya adalah keluarga dan teman sehidup. Cuman berdua lah sama bapak kami ini, macam mana pun bapak kami ini, inilah harta yang paling berharga. Walaupun kayak gini dia nih merepet terus. Iya. Dan memang kebahagiaan keluarga itu di situ dia. Ada tertawa, ada menangis. Ya. Betul. Ya, Mak. Aku mau tunggu bapak Namion. Pas doa. Pasnya itu memang keluarga. Keluarga memang Anak-anak ya. anak-anak, keluarga memang hidup ini kan ya itu yang kita perjuangkan. Betul. Gitu kan. Misalnya kita berjuang pun untuk bekerja ya ujungnya untuk keluarga. Kan gitu kan. Iya, Nasyam kan sudah punya Hela, baru main, dan Pak Hopu juga sudah dikaruniakan Tuhan hubungan Nasyam. Itu artinya Nasyam sudah sampai sejauh ini Nasyam sudah dikaruniakan Tuhan berkat yang begitu besar tentang parniombahon. Kan begitu, tentang niombah. Nah, Nasyam sudah pasti kolakon niombah, mereka sudah mandiri. Bolehlah kira-kira, saya mau dengar dulu dari Tulang, apa tips HAM untuk mendidik nyombah sampai sejauh ini Tulang? Ketegasan HAM kah, apakah disiplin dan sebagainya misalnya? Yang gue mendidik nyombah, kalau aku sebenarnya mendidik nyombah karena sering kutarik kepada diriku. Kepada diriku bahwasanya aku itu memang dari keluarga yang susah. Jadi karena dari keluarga yang susah itu saya memang tegas. Ya. Tegasnya kepada anak-anak. Bagaimana supaya dia bisa sekolah, mengencam pendidikan, jangan seperti saya, kan begitu. Makanya saya kalau bidang pendidikan orang ini, memang kusuruhnya orang itu memilih. Tapi ketekunan itu, kegiatannya itu untuk bersekolah, itu kita pala-palai. Jangan seperti kami nanti. Terutama seperti saya bilang. Itu udah sering saya bilang. Pakai 3 tahunan. Anggau sekolah STM aja pun orang yang biayai. Kan gitu. Aku cari sendiri. Kan gitu. Maksiat kondiri di rumah nih halah si beliau sekolah STM aja tamat STM. Nah itu karena tidak ada seorang tua. Nah kalian, saya bilang, kalian itu bisa dibiayai mau kemana? Nah, kita tantang. Mau kemana kalian sekolah? Kita siap untuk menyekolahkan kalian, tapi tekun. Nah, makanya mudah-mudahan hampir boleh dikatakan tak ada masalah lah. Iya. Kalau sama sekolah anak-anak ini nggak ada masalah. Baik bidang ya kalau tamatannya kira-kira terlambat setengah tahun atau setahun itu biasa. Iyalah. Tapi belum pernah gara-gara uang sekolah dia nggak bisa kuliah atau dan sebagainya belum pernah. Dari versi aturan? Kalau secara pribadi aku pendeta, kalau untuk orang ini juga aku nggak banyak kali bercakap, tapi tindakan. Nah, tindakan yang ku buat sama anak-anak ini, karena kalau banyak kali pun dimarahin pasti nggak didengarkan. Tadinya bagus banyak diam. Kalau kita diam pasti dia akan tahu kita itu marah. Nah, itu dia.
Jadi kalau versi kami memang berbeda dengan Saling menyeimbangkan ya, SMA 2 ya. berbeda memang kami. Kalau untuk pendidikan memang kalau yang paling galak aku juga, yang paling galak sekali itu aku. Karena itu memang harus kalau pergi sekolah itu memang rutin dan pulang sekolah itu juga harus tepat dan pergi les lagi dan untuk belajar malam. Nah, beda aku memang. Kalau orang ini dulu sekolah untuk belajar malam itu dulu, mereka itu kan udah capek satu harian. Capek satu harian udah pulang sekolah, les lagi. Sampai di rumah udah maghrib, kita suruh lagi bekerja, nggak masuk di akal lagi bagi kita. Jadi kalau untuk sekolah itu memang agak dominan, sampai malam, bahkan susunya pun kadang kuantarnya ke kamar dia dulu supaya dia belajar malam. Karena kulihat anak-anak ini memang kalau untuk belajar, bukan mereka yang mengajak buku, tapi buku yang mengajak mereka untuk belajar. Jadi kalau untuk masalah pembiayaan, kalau mereka ini dari mulai SD sudah kami tanamkan, pada minggu malam habis makan malam kami udah ngasih uang jajan selama seminggu. Nah, pada saat itu kalau misalnya hadiah 100 perak seminggu, dari mulai Senin sampai Sabtu itulah cukup. Mengajari supaya dia mandiri mempergunakan uang. Kalau nggak cukup tahankan, kalau cukup ya terima kasih gitu supaya belajar. Jadi kalau hari Minggu kalau mau ke sekolah Minggu baru minta uang lagi untuk uang kolektif sama uang jajan. Ya. Kuliah mereka ke Bandung itu per 3 bulan sekali saya kontrol. Saya ke Bandung itu tanpa tahu mereka, saya sampai di Bandung, sampai saya di rumahnya, saya itu bongkar-bongkar itu semua kamarnya. Bongkar lemari, bongkar buku, pindah semua, susun kembali, melihat apa yang ada di dalam lemari. Apa yang ada di bawah tilam, apa ada yang di bawah ambal. Itu semua. Jadi pulang mereka kuliah, kok udah berubah posisi semua. Nang, katanya Dodi, enggak supaya berubah suasana. Maksud tadi aku mau memeriksa, ada nggak narkoba, apa disimpannya di situ. Dan surat-surat pacar. Bertahu siapa pacar dia, kan gitu. Pida ini pun dulu kayak gitu, tapi kenyataannya puji Tuhan enggak ada. Itulah memang kalau untuk penyelidikan, waktu kos pun dia di Medan dulu di Pringgan Dodi, Jalan Saya Batanghari, gitu juga dulu di kosan dia itu. Jadi kalau memang untuk sekolah ke Bandung dulu memang kadang-kadang ini marahnya aku pergi 3 bulan sekali, tapi kan aku yang tahu anakku, bukan karena ada uang. Nah emang go sistem ni Hanami memang tegas, anggo mendidik anak tegas, do memang banyak sadia. Jadi hal ini ketegasan mungkin terbiasa. Tegas kubani sonari songon si Dudi. Iya, tegas, disiplin dan bukan berarti juga mengesampingkan perhatian dan kepedulian kepada Mbah ya, Benasyam. Dan kalau mau minta pun, nah ini pula satu-satunya ini orangnya ini penuh dengan perkiraan. Minta sekarang bukan besok dikasih, punya proses seminggu. Si GP misalnya dong ngisi panion duit, tapi kalau meminta sesuatu, makanya kalau Dodi itu punya kendaraan kuliah di Bandung, sudah nyusun skripsi. Punya kendaraan, kalau nggak ada kendaraannya. Artinya walaupun ada tapi dikasih dulu pelajaran begitu. Itu pun karena dia minta dikasih karena dia nyusun skripsi. Antara kota Bandung dengan Jatinangor 1 jam perjalanan naik Damri. Jadi jauh. Dia kan kuliah di Unpad. Kalau Pida dekat kosnya kuliah. Nah, itu dia makanya minta pun dia kendaraan dulu. Kalau bapaknya dulu kebetulan ada uang, ada rezeki, mau dibelikan mobil, tapi dia nggak mau minta mobil. Dia minta sepeda motor. Saya menarik tadi apa yang Ham katakan. Saya yang lebih tahu anak saya begitu ya. Karena memang versi setiap anak berbeda-beda. Dan yang paling tahu versi anaknya itu adalah orang tuanya. Seperti yang Nasyam buat, ya ternyata puji Tuhan sampai sejauh ini, ya apa yang Nasyam katakan, apa yang Nasyam ungkapkan itu, bagaimana mereka berhasil sampai ke level ini begitu ya. Itu sesuatu yang sangat-sangat menginspirasi sebenarnya. Bagaimana supaya orang tua memahami apa sebenarnya karakter anaknya begitu ya. Nah, sebelum Nasyam berumah tangga, banyak persoalan yang Nasyam hadapi bersama-sama, apalagi setelah Nasyam berumah tangga, tentunya banyak persoalan yang juga Nasyam hadapi secara bersama-sama. Kan begitu, kadang-kadang seperti yang Ham bilang tadi, kadang-kadang Tulang dengan ketegasannya, ya mengingatkan keluarga, Ham juga dengan kepedulian Ham, memperhatikan keluarga.
Artinya kan dalam keluarga Nasyam setelah kurang lebih 40 tahun Nasyam berumah tangga pasti banyak persoalan. Ya nggak mungkin gak ada persoalan kan? Orang melihat dari segi luarnya Nasyam itu seperti ini, Nasyam itu seolah-olah tidak ada kurangnya begitu kan? Tapi yang namanya keluarga pasti ada persoalan. Saya mau tanya dulu, bagaimana kira-kira Nasyam ketika ada persoalan? Nah, adu Nasyam mencari solusi. Itu atau hani persoalan ai. Gimana kira-kira? Tulang. Dengan ini tulang. Habis makan malam. Karena yang saya kenal tulang ini kan, tulang ini versinya tegas dan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, dikondisikan dengan sebaik mungkin begitu. Saya rasa kalau itu orang pun banyak. Kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang ya cara-caranya mungkin beda-beda aja. Ada aja kami kalau ada persoalan-persoalan ya dibawa kedua. Ya. Ada juga itu dibawa kedua. Ada juga ya kadang diambil solusinya ya siapa yang merasa salah minta maaf. Nah, kan gitu kan. Iya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga kadang ya udah diam aja. Selesai begitu saja begitu ya. Selesai gitu aja. Nah, makanya banyak versinya itu kita buat. Iya. Mana yang lebih cocok ya itulah. Sesuai dengan masalah yang dihadapi. Iya, sudah masalah yang kita hadapi. Nah, itu kalau aku. Tapi kalau kami ada Pak, dari mulai berumah tangga itu kami itu dari nol Pak. Iya. Satu karena kami nggak direstui orang tua. Susah kali kami loh Pak, susah kali. Aku tinggal di Medan, dia pergi ke Natal kerja di konsultan. Aku sendiri di Medan, dia di sana. Dia saat itu masih bergaji 32.500. Kami itu gaji 32.500 itu nyekolahkan adiknya lagi satu. Pada saat itu sekolah dia SPG biayanya 6.000. Berarti 32.000 dikurang 6.000 tinggal 26.000 uang. Sampai kemana lah? Saat itu beras saya satu kaleng 18.000. 18.000 satu kaleng Pak. Kebetulan saya bekerja di kebun Pak. Saya bekerja di PT PEN 8. Dia juga kerja lagi kembali ke pindah-pindah lah terus di konsultan itu pindah. Aduh Pak, saya sendiri di rumah kebun. Hanya satu pembantu yang mendampingi, anak demam, suami nggak ada. Aduh, susah sekali lah Pak kalau masalah itu Pak. Masalah perekonomian pun Pak, aduh susah sekali Pak. Pernah Pak kami habis beras. Datanglah mama ke rumah kami Pak. Dulu tempat penyimpanan beras itu adalah kaleng. Disipaknya loh Pak, kaleng itu kosong. Ngeri loh Pak kami susahnya kalau dulu Pak. Orang tua orang berada Pak, Biasa mau kemana-mana kami dulu Pak, numpang sama mobil kakak, 7 Bensinaga sama Soman. Datanglah Soman dulu. Pilih Nur, yang mana mobil mau kan naikin. Malu meja Pak. Sedih kan Pak. Aduh, karena ini pun Soman gak suka sama ini. Gak suka Soman sama ini, apalagi bapak kami, apapun gak ada. Au manuguna jongjong doang. Ini di bapak nami Pak, manuguna jongjong doang. Tokam doang. Emang orang tua nami. Anggo ingat ya ganupan Pak. Aduh, memperjuangkan marga saragihku ini ngeri kali hidupku. Ayo Mak. Dari dulu gadis aku Pak, paling sedikit uangku 25.000 ada di dompet. Berumah tangga aku Pak, 1.000 perak pun gak ada uangku di dompet. Ngeri nggak? Sampai biaya hidup kami Pak, cincin kawin terjual. Diganti lah itu ulang tahun perkawinan perunggu lah Pak. Diganti cincinku tadi. Saya pikir Nasyam memang tipe yang saling menyeimbangkan. Dan untuk saling melengkapi di dua tipe ini, kan begitu kan? Tulang tadi bilang, anggodong masalah tergantung masalah nih. Ya, masalah itu selalu dibawa dalam doa. Apakah masalah itu harus butuh saling minta maaf? Saling minta maaf, kan Ondo kan? Kalau masalah itu butuh didiamkan, ya biarkan didiamkan. Jangan dipaksa diselesaikan pada saat itu juga. Nah ini kan, ini apa penyelesaian masalah yang menarik ini. Kita cari dulu akar masalahnya, kan begitu. Aja betul ham. Kalau disuruh Medan atau kemana gitu, kami nggak cakapan.
Tapi sampai sana itu baru cakapan. Oh, tapi tetap sama dia bilang sama. Sama di mobil. Nah, itulah. Ujung bapak gue di sana. Iya, Nah, iya, itu. iya. Iya. Nggak perlu diapakan, karena kalau dibuat pun ditegur pun jadi tambah gitu. Dia mau didiamkan aja. Iya. Nah, ini menarik ini. Nasyam kan dari hal yang susah, kemudian ternyata Tuhan menolong Nasyam. Tuhan hadir tengah-tengah keluarga Nasyam kan untuk kan. Nasyam melayani, bekerja siang malam kan begitu. Nasyam sampai saat ini, boleh kata orang Nasyam kan doma menikmati buah nih horja Nasyam. Dan bisa dikatakan Nasyam ini menikmati masa tua kan begitu. Pak Hopu dong marlitu nih, ujon kan, hadir ke rumah Nasyam, datang ke rumah Pak Hopu. Lak kebo tuh, nah kosi roh hela, roh parumain. Oh, marlitu nih Pak Hopu izin. Nah, kira-kira tulang. Berkurang holong dia tulang bang. Tak bertambah. Bagi aku sudah berbagi. Berbagi ya, iya berbagi. Itu pasti. Iya. Sedangkan aku aja pun berbagi. Iya. Kan gitu kan. Iya. Nah, kadang boy itu senonik lupa. Aku rindu kali aku masih alami. Aku rindu kali masih diantar ini. Ayo, kita. Kan itu kan. Iya. Nah, begitu dia. Iya. Walaupun nyatanya sekarang Nasyam kan kembali berbulan madu, artinya berdua di rumah ini kan begitu kan. Iya. Tapi gue gatima terjadi bekanannya ya. Tapi ya berada naik. Aku rindu lah mau sarapan lah sama orang itu. Pagi-pagi kita ke Medan. Sarapan sama Nah, iya, setelah Nasyam bersama lebih dari 40 tahun. Kita mau lihat juga ini. Mungkin ini yang terakhir di sesi kita ini. Pasti ada orang-orang tertentu itu Tuhan di keluarga Nasyam. Nah, memang Nasyam sangat mengasihi, sangat menyayangi. Tapi hamba yang sangat menyayangi ini, kita mau tahu juga siapa yang lebih disayangi kan begitu. Saya mau bagi kertas juga ini dulu sama orang Inang ini. Kertas sama pulpen. Ini kertas apa? Ini pulpennya Nang. Termasuk juga sama tulang. Kita mau tanya, pertanyaannya gini, sederhana. Coba Ham tuliskan dulu 10 nama yang paling Ham sayangi dalam hidup Ham sampai sejauh ini. Ini dia. Kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana perjuangan untuk mempertahankan cinta itu. Bagaimana perjuangan supaya memang kalau jodoh tidak akan kemana. Bagaimana perjuangan mendidik dan membesarkan Nyombah hingga saat ini. Di tengah berbagai macam tantangan. Dan setelah 40 tahun lebih menikah, saya melihat cinta di antara mereka semakin bersemi, semakin berkembang. Dengan hadirnya Parumain, hadirnya Hela, di tengah-tengah keluarga mereka, hadir juga cucu-cucu mereka, itu pasti melengkapi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga Bapak Situa S. Saragi ini. Nah, saya mau meminta mereka untuk menulis 10 nama orang yang paling mereka kasihi. Kalau sudah lebih 5, sekarang Ham sisakan 5. Ham sisakan 5 itu artinya kalau Ham tulis 10, coba coret Ham 5 nama. Sisakan 5 yang paling Ham sayangi, yang 5 ini, yang tersisa ini adalah yang paling Ham sayangi. Sisakan 5. Sisa 5 lagi yang paling Ham sayangi saat ini. Yang paling Ham sayangi. Dari 10 yang Ham tulis tadi. Nah, sekarang tinggal 5 yang paling Ham sayangi. Kan gitu kan? 5 nama yang paling Ham sayangi. Nah, sekarang coret Ham lebih 2 lagi. Artinya tinggal 3 yang paling Ham sayangi. 3 nama yang paling Ham sayangi. Lang boto, mungkin berat mencoret. Karena tinggal 3 lagi yang paling Ham sayangi. Ya. Tinggal 3 lagi yang paling Ham sayangi kan gitu kan? Nah, sonari hamba ina tuluin. Tadi kon Ham masada, nah paling Ham sayangi. Waduh, berat kali. Yang paling Ham sayangi dari yang 3 ini, tinggalkan 1. Ya, bukan berarti Ham tidak sayang sama yang lain, tetap sayang. Tapi tinggallah 1 lagi yang betul-betul paling Ham sayangi. Begitu dia.
Sebenarnya gue secara jujur memang asuh mandiri dulu. Secara jujur. Iya. Pasti asuh mandiri dola ini, ya dia asuh mandiri terus kan. Iya. Hope sayang do diri memang. Betul. Tapi tidak mungkin dia sama seperti paruh mandiri, kena itu kan. Anak pun sayang ya. Tapi nggak mungkin bisa dia terus mendampingi kita, akan gitu. Iya. Nah, jadi gua ya pasti istri lah. Pasti tertinggal adalah nama aturan. Ham gimana? Ya juga lah. Iya juga. Nggak ada lagi. Suami juga. Iya, betul. Juga. Suami juga. Nggak ada lagi. Alasannya bagaimana? Hal ini anggo niom bahon kan tadi kon itu diri. Anggo pahopun kan ikut orang tua, ya lagi orang tua di bendiri. Iya. Jadi anggo suami paling mana di kondisi di mata ima bana ada. Iya. Atau bana pak, iya dia rasa dong. Makanya anggo mulak diri hanja-hanja kan. Nah idah peboh ini udah harus diri. Nah siam dotong izon jumpa. Jadi suami lah pak. Iya. Lagi tinggal kami berdua ya di sini. Anggo lang kami memang kaholonya senari. Iya, ngulang siam masih holong di senari. Holong dohur bena leganai. Tolong magi pak. Tapi yang paling holongnya lah nasiamna dua. Ya iyalah pak. Aduh. Jadi menarik do kisah nasiamon. Iya, ini serius. Bukan karena di podcast. Nasiam menarik kisah nasiam ini. Bukan karena di Belum semua. kita live ini. gitu, Pak. Belum semua ngeri kali. Lah. Dan saya minta karena ini nasiam kan sudah tulis nama yang terakhir adalah nama Ham dan nama Tulang. Ya puji Tuhan lah dengan ini. Saya minta nasiam berpelukan dulu malam ini. Iya, tanda diolong nasiam satu sama lain. Iya. Ya, harapan kita nasiam sehat-sehat, sayur matua, mengidap hopu, dasku bari magodang holi. Aduh. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan perbincangan kami. Kita sangat bersyukur berjumpa dengan pasangan yang sangat menginspirasi ini. Banyak tantangan, kerikil-kerikil yang mereka hadapi. Tetapi dalam Tuhan mereka lalui, mereka berbahagia, bersukacita hingga saat ini. Bersama-sama dengan anak-anak, Hela, Pak Rumain, dan Pak Hopu mereka. Itu merupakan berkat Tuhan yang tidak terhingga. Kita berdoa supaya orang tua kita ini tetap dalam keadaan sehat, tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Horas.